Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi ya dengan perkembangan kasus ini gitu ya, yang dimana sekarang giliran Pasren Kaffi itu di demo tuh ya. Karena dalam kesaksian kemarin salah satu yang terdakwa juga menyebut itu gitu ya. Jadi menarik untuk kita saksikan sebetulnya bagaimana videonya. Ini dia. Pantas menghilang, anak Pak RT jadi biang kerok geng kuli mabuk, ngaku disuruh terpidana kasus Vina. Anak Pak RT Pasren, Kaffi ternyata merupakan biang kerok yang membuat geng kuli mabuk. Menurut pengakuan para saksi, yang membeli minuman ciu di malam kejadian itu adalah Kaffi. Bahkan mereka mengaku pusing dan ada juga yang mabuk setelah menenggak minuman beralkohol itu. Diceritakan oleh Teguh, teman narapidana kasus Vina, pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya ikut nongkrong bersama para terpidana di depan warung Bu Nining. Saat itu Teguh melihat para terpidana termasuk anak Pak RT sudah ada di sana. Teguh kemudian bergabung di rumah Bu Nining dan ikut minum ciu. Mereka berjumlah 10 orang, di antaranya Teguh, Udin, Pramudia, Okta, Kaffi, Eka Sandi, Jaya, Eko, Supriyanto, dan Hadi. Menurut Teguh, sekitar pukul 21 WIB mereka kemudian ditegur oleh Bu Nining karena berisik sudah malam. Nah gitu ya, dari kesaksian memang kemarin sempat juga ditanya oleh Kang Deddy gitu mengenai keberadaan dari mengenai di mana sih atau keberadaan si Kaffi pada saat malam itu gitu. Dan banyak sekali memang yang sudah memberikan kesaksian bahwa Kaffi juga ikut di situ sebenarnya ya, sama 7 atau 8 orang ini. Tapi anehnya dan kerennya gitu, Kaffi tidak ikut ditangkap gitu kan. Ini adha'afa begitu kan. Sehingga ini salah satu mungkin alasan kenapa sih kejanggalan-kejanggalan di kasus ini lengkap sekali begitu ya. Sehingga pada saat sidang PK kemarin juga sempat juga tuh ya di demo juga menuntut sih sebenarnya Kaffi sama Pasren juga harus dimintain keterangan juga begitu kan. Jadi di video sebentar. Tuh, apa kabar sekarang Aep? Apakah Anda bisa tidur nyenyak dengan apa yang terjadi sekarang gitu kan? Karena di persidangan itu sebenarnya yang kemarin terjadi sebetulnya luar biasa sekali gitu. Sepertinya bahwa ini kasus ini akan menemukan titik akhir begitu ya. Di mana memang kemungkinan saya juga pernah bahas di video saya sebelumnya, bau-bau aroma-aroma kebebasan ini mulai tercium gini ya dengan kondisi yang terjadi di persidangan juga kemarin. Kita lanjutin ya. Tangkap si Aep, tangkap si Aep. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar, semangat. Allahu Akbar. Tangkap Rodiana, tangkap Rodiana sekarang juga. Tangkap Rodiana, tangkap Rodiana sekarang juga. Tangkap si Pasren, tangkap si Pasren sekarang juga. Tapi mudah-mudahan sih ya Pasren, Kaffi, Aep masih hidupnya aman, tenang gitu kan. Tapi yang Anda harus pikirkan ketika memang ini sudah selesai, bagaimana kabarmu nanti sesudah selesai? Apakah masih senang-senang saja nanti di situ gitu ya? Tapi tidak sebetulnya banyak sekali kemarin berpendapat video dalam bentuk video maupun dalam bentuk pendapat yang lain mengatakan ada yang si Kaffi ini di sini, si Pasren ini begini, Syahib juga begitu, si Iftiar juga begitu. Tapi pada kenyataannya sih
jauh dari apa yang diberitakan begitu. Kita lihat kemarin si Ibtu R juga masih tuh ya berdinas gitu, masih memimpin upacara juga begitu ya. Yang sebenarnya sih kalau sekarang pribadi saya mengatakan bahwa terserah sih, kita sudah nggak peduli, yang penting kepedulian kita sekarang bagaimana untuk membebaskan 78 orang itu. Mudah-mudahan sih tidak berdampak ke sana. Kalau sudah yang 78 orang ini bebas, udah selesai persoalan ya. Kita lanjutin juga sebetulnya, ini salah satu pendapat para netizen juga ini ya. Berapa ya kita akan hadirkan di sini mengenai kondisi yang terjadi sekarang. Jadi ini dia videonya sebentar. Kavi, Pak Pasren, Bapak pengacaranya begitu tegang. Bapak Pasren ya, kita tidak ini ya. Pak Pasren sudah tua ya. Mungkin ingatannya sudah mulai pudar. Sudah mulai pikun ataupun sudah mulai nyanyu. Jadi dia lupa apa yang terjadi saat itu, ataupun dia pura-pura lupa. Ya. Tetapi dari sorot mata Kavi penuh kekhawatiran, was-was, rasa ketakutan, takut Pak Pasren salah berbicara ataupun salah mengucapkan kata-kata. Bapak pengacaranya tegang sekali ya. Ya, Kavi, kamu tidak bisa membohongi kami. Dari sorot mata kamu penuh rasa khawatir, rasa ketakutan. Betul. Teruslah berbohong, teruslah membohongi kami. Pada suatu saat kebohongan itu akan terbongkar. Iya, betul. Tunggu saja tanggal mainnya ya. Walaupun kita hanya duduk diam begini sebagai netizen, mengamati semuanya, tapi ingat, otak kita semua bekerja. Netizen di Indonesia ini bukan hanya satu, banyak, lebih banyak daripada negara manapun. Betul. Ingat ya, sila ketiga Persatuan Indonesia demi mengungkap sebuah kebenaran. Para netizen, para citizen, semuanya penduduk Indonesia akan bersatu demi mengungkap tabir kebenaran itu. Ya, Ingat, betul. karena kasusnya bodong, ya, pengakuannya juga bodong, dan berarti hukumnya juga bodong. Berarti yang dipenjara itu yang 7 orang harus dibebaskan karena mereka tidak melakukan kesalahan apapun, Betul. perbuatan apapun. Ingat, mereka dihukum sebab kesalahan kalian yang berbohong. Bodong. Bodong gitu kan. Ayolah ya, sebenarnya sih kesaksian kunci dari semua ini. Kalau ini sudah bersaksi, selesai semuanya ya. Selesai semuanya, siapa yang bersalah dan apa yang salah. Tapi intinya sebetulnya apapun bentuk kesaksian, misalnya Kavi, Pasren dan siapa jujur-jujuran di situ sebenarnya ini akan memberikan sih dampak positif juga untuk dirimu pribadi juga, untuk diri kalian pribadi dan untuk perkembangan kasus ini gitu ya. Jadi biar kita sebenarnya walaupun rakyat biasa gitu kan, biar kita punya prinsip bahwa kita juga tidak boleh diinjak-injak gitu kan, seharusnya sih seperti itu gitu ya. Tapi ini kok senang sekali Anda dimanfaatkan begitu ya. Ya jujur lah ya, jujur sebelum waktunya terlambat nih ya. Mau terlambat apa enggak ini? Sebentar lagi sih sebenarnya. Tapi saya yakin sih ini pasti bebas. Dan nanti takutnya nanti kalau sudah ini bebas, ceritanya berbeda sama kalian begitu ya. Coba kita lanjutin lagi ya. Yang perlu Anda tahu Bu Elsa, setiap Anda ngomong saya nggak ngerti. Dan banyak netizen itu nggak ngerti. Dan Anda ngomong apa? Anda membela klien Anda. Anda paham nggak di kasus ini? Tentang Pak Rudiana yang mengarahkan kesaksian bohongnya terhadap Dede Aep. Bukannya Pak Rudiana punya bintang, no. Kalau emang dia punya bintang berpangkat tinggi dari pihak polisi, segala macam dari pihak kepolisian, kalau emang dia melanggar hukum, patut kita hukum. Dan bukan Anda mengajukan statement ini,
harusnya klien Iya. Anda Rudiana. Masa iya seorang polisi Ya. mau jadi bajingan? Kasihlah tesmen, keluarlah, kasih pembelaan. Apakah keterangan Dede itu salah atau benar? Harusnya Pak Rudiana lah, Bu Elsa, belajar lagi lah tentang hukum. Kami aja pun nggak ngerti hukum. Ya, Elsa alias Nenek Elsa. Beliau itu pengacara yang hebat bang, profesor ya. Tapi memang saya sih selalu berpendapat begini, ini mungkin bentuk dalam profesionalismenya dia, bagaimana memegang kasus gitu ya, bagaimana membela gitu kan. Tapi dalam posisinya sekarang, dalam tuntutan masyarakat ini posisinya udah salah gitu, membela yang tidak benar. Apalagi kemarin ada pernyataan, di mana dapat informasi dari si itu ya pantas sih kan. Kita lanjut sebentar ya, abang gua ini ya, yang nyentil juga si Nenek Gayung begitu ya. Ini dia. Saudara melihat muka saudara yang mana ini? Ini tuh. Nenek Gayung? Mana Nenek Gayung? Ayo. Apakah masih mau mengingkari apa yang terjadi kepada para terpidana? Ayo. Foto-foto yang menunjukkan bahwa terpidana menerima kekerasan atau penganiayaan oleh para hansip sudah diperlihatkan di muka persidangan, bahkan sudah diperlihatkan kepada majelis hakim. Betul. Maka baik langsung ataupun tidak langsung sudah memiliki kekuatan hukum karena sudah disampaikan di tempat yang tepat untuk diuji dan lain sebagainya. Ya. Maka tidak ada lagi perdebatan terkait ataupun silang pendapat terkait keabsahan dan lain sebagainya. Maka silahkan meralat apa yang sudah diucapkan. Karena apa Sulit yang kayaknya, Bang. disampaikan Nenek Gayung di luar persidangan, otomatis apa yang disampaikan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Berbeda halnya dengan para terpidana dan kuasa hukumnya. Iya. Apa yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan karena disampaikan di tempat yang tepat, yaitu di persidangan. Iya. Bahkan apa yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena diperlihatkan kepada majelis hakim. Alright? Alright. Alright. Ulala. Gitu ya, yang menarik memang di situ. Jadi apa yang menjadi penyampaian kemarin dari ibu si Nenek Gayung lah gitu ya kita sebut ya, sekarang menjadi sebuah bumerang mungkin bagi dia. Bagaimana sih keterangannya yang selama ini dia dapatkan katanya dari Ibtu-R itu atau salah semua gitu, dengan kesaksian yang sudah dihadirkan di persidangan beserta dengan bukti-bukti yang sudah ada. Jadi ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita dan masyarakat bahwa siapa yang benar sebenarnya dalam cerita itu, siapa yang benar yang katanya sudah ada di BAP-nya si Onono, antara apa yang kita dengar dari keterangan para terdakwa sekarang, dapat kita ambil kesimpulan sebetulnya bahwa itulah sebenarnya yang terjadi. Bahwa memang bagaimanapun caranya keadilan itu memang harus diperjuangkan biar tidak ada lagi korban-korban yang menderita seperti ini. Auzubillah ya, misalnya menimpa keluarga-keluarga kita gitu. Jangan sampai seperti itu. Sehingga apa yang menjadi perjuangan kita hari ini adalah perjuangan mungkin ya, agar tidak ada lagi masyarakat kecil seperti kita ini yang akan menjadi korban dari kerakusan kekuasaan mungkin ya, kerakusan mungkin atas apa yang menjadi di mata hukum itu tidak benar. Tapi selalu saya berpesan sebetulnya ya di akhir video ya, jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal juga tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja videonya sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.